Halo adik-adik, jumpa lagi dalam mata kuliah aplikasi komputer. Pada pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kurva tertutup dan juga pewarnaan objek menggunakan aplikasi CorelDRAW. Ya, namun sebelum kita mulai pada materi tersebut, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai operasi dasar ya dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW. Operasi dasar yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah mengenai seleksi objek atau pemilihan objek ya. Jadi untuk memilih objek pada aplikasi CorelDRAW caranya sangat mudah ya, tinggal menempatkan kursor kita pada objek yang kita inginkan, kemudian klik ya, kita klik kiri pada objeknya, dan maka objek tersebut akan terseleksi. Saya rasa adik-adik juga sudah pernah melakukannya saat menggunakan aplikasi Microsoft Office misalnya ya. Jadi ini sudah umum ya. Kemudian bagaimana kalau kita ingin melakukan seleksi objek lebih dari satu ya. Misalkan saya juga ingin menyeleksi objek lingkaran. Nah, dalam aplikasi CorelDRAW, caranya untuk menyeleksi objek tersebut adalah dengan menekan tombol Shift, kemudian tahan, lalu klik pada objek yang kita inginkan. Jadi seperti ini ya. Lalu kalau kita coba menggeser objek tersebut, jika sudah terseleksi maka kedua objek yang sudah terseleksi tadi akan berpindah. Jadi seperti itu ya. Misalkan kita ingin menyeleksi lagi ya objek lainnya, caranya sama, tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard lalu klik ya. Saat ini maka 3 objek sudah terseleksi. Nah, hal tersebut juga sama saat kita ingin membatalkan seleksi objek ya. Misalkan pada 3 buah objek yang sudah kita seleksi, jadi misalkan kita ingin membatalkan salah satu saja ya seleksi dari objek tersebut, maka kita juga tinggal menekan dan menahan tombol Shift pada keyboard, lalu kita tentukan objek mana yang kita ingin membatalkan seleksinya ya. Setelah kita tekan dan tahan tombol Shift, kita klik pada objek yang kita ingin batalkan seleksinya ya. Maka sekarang hanya tinggal 2 objek saja yang terseleksi. Jadi seperti itu. Kemudian cara berikutnya untuk menyeleksi objek pada aplikasi CorelDRAW itu kita bisa menggunakan cara drag and drop ya. Jadi cara drag and drop tinggal kita melakukan klik kemudian tahan ya seperti ini ya, sehingga muncul garis putus-putus ya, dimana garis putus-putus itu kita cukup tempatkan atau kita buat ya di sekitar objek-objek yang ingin kita seleksi. Jadi seperti ini. Oke ya, jika tampilannya sudah seperti ini maka objek tadi ya, objek-objek yang kita ingin seleksi maka dia sudah terseleksi semua ya. Kita bisa coba geser ya, maka semua objek yang sudah terseleksi itu akan ikut ya berpindah. Jadi seperti itu. Nah, itu fungsi dari seleksi objek ya. Kemudian fungsi berikutnya atau operasi dasar berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah operasi dasar dalam menyalin objek atau menggandakan objek ya. Di sebelumnya saya
akan hapus dulu ya, dua objek ini. Kemudian kita akan coba menyalin dari objek segitiga ya yang masih tersisa. Nah, bagaimana kita jika ingin menyalin objek atau menggandakan objek segitiga ini? Nah, di dalam aplikasi CorelDRAW ini ada beberapa cara ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu kita lakukan copy and paste ya. Copy and paste sangat umum ya, sama seperti saat kita menggunakan Microsoft Office ya. Kita tinggal seleksi saja dulu objeknya, kemudian tinggal kita lakukan ya cara yang biasa untuk melakukan copy paste ya, yaitu Ctrl C ya, kemudian Ctrl V. Nah, maka objek ini sudah digandakan ya. Atau kita bisa melakukan cara yang berbeda ya, yaitu pada aplikasi CorelDRAW kita juga bisa menggandakan objek dengan menekan Ctrl D ya, Ctrl D atau delta ya, seperti ini ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menggandakan objek ya. Ctrl D atau Ctrl delta itu adalah untuk mengaktifkan ya fungsi duplikasi atau duplicate ya. Cara lain untuk melakukan duplikasi itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan mouse. Nah, caranya adalah ini cara yang sangat simpel ya. Jadi objek yang ingin kita duplikasi ya, caranya kita klik ya dengan menggunakan mouse ya, kita seleksi dengan menggunakan mouse seperti ini. Kita klik, kemudian kita geser ke area yang kosong ya, seperti ini. Yang tadi kita gunakan klik kiri ya, kemudian ditahan. Lalu pada area yang kosong ini kita gunakan atau tekan klik kanan seperti ini. Kemudian kita lepas secara bersamaan. Nah, jadi objek tersebut juga akan terduplikasi atau digandakan. Nah, ini cara yang paling mudah ya. Kemudian kalau kita ingin coba lagi bisa seperti ini ya, klik kiri kemudian klik kanan. Nah, jadinya ini sangat mempermudah sekali saat kita bekerja dalam pembuatan desain ya. Oke, ada satu cara lagi yang bisa dilakukan untuk melakukan penggandaan objek, yaitu dengan cara memilih menu edit ya, pada menu bar, kemudian pilih step and repeat ya. Nah, pada jendela Docker di sebelah kanan akan muncul Docker ya, atau settingan gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menentukan berapa banyak kita akan menggandakan objek tersebut. Ya, misalkan di bawah ini ada settingan number of copies ya. Ini artinya kita akan melakukan penggandaan ya sebanyak 2 objek ya. Ini bisa kita ganti, misalkan saja kita ingin menggandakan sebanyak 5 objek gitu ya. Kita akan membuat 5 objek baru. Di sini kita tambahkan saja ya. Berubah jumlahnya menjadi 5. Kemudian klik apply. Oke.
Nah, setelah itu maka objek tersebut sudah bertambah jumlahnya ya, digandakan yang menjadi 5 buah objek baru. Nah, jadi seperti itu kira-kira fungsi dari penggandaan objek ya. Setelah kita mencoba fungsi penggandaan objek ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengubah atau memiringkan ya sudut dari objek yang sudah kita buat. Jadi saya hapus dulu ya objek yang sudah kita gandakan tadi ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memiringkan objek atau memiringkan sudut ya dari objek yang sudah kita buat. Nah, caranya adalah kita seleksi dulu ya objeknya seperti ini ya. Setelah kita seleksi, maka akan muncul ya kotak-kotak hitam ya di sekitar objek yang kita seleksi tadi. Nah, kita hanya perlu mengklik sekali lagi ya untuk bisa memiringkan sudut objek ini. Ya, kita klik satu kali lagi. Nah, sehingga kotak-kotak hitam yang tadi itu berubah ya, bentuknya menjadi tanda panah seperti ini. Ya, selanjutnya kita tinggal klik saja tanda panah tersebut. Ya, kemudian tahan, lalu geser ya. Geser ke arah mana kita ingin memiringkan objek yang kita buat tadi ya, misalkan seperti ini ya, saya ingin miringkan ya, maka seperti itu caranya. Jadi sangat simpel sekali ya. Baik, demikian penjelasan terkait beberapa operasi dasar CorelDRAW yang perlu adik-adik ketahui. Semoga pembahasan tadi dapat dipahami dengan baik sehingga mempermudah adik-adik dalam mengerjakan desain.